Ketika ia diculik Hegiamlo dan dibawa ke utara, Xian Eng mengalami perjalanan yang amat aneh, dengan Hegiamlo sebagai pelayan dan juga pengawasnya yang jarang mengeluarkan suara, dengan maksud yang masih merupakan rahasia baginya. Sekarang dalam perjalanan kembalinya menuju ke selatan bersama suling emas, Xian Eng mengalami perjalanan yang aneh pula. Seperti juga Hegiamlo, tokoh ini jarang sekali membuka mulut. Biarpun wajah yang tampan itu kelihatan selalu sayu dan muram, namun membayangkan sesuatu yang mengerikan bagi Xian Eng, tidak kalah seramnya oleh muka Hegiamlo, muka iblis tengkorak itu. Bagaimana takkan ngeri dan seram kalau melihat orang ini diam saja, tak pernah memandangnya, tak pernah bicara. Pendeknya, tidak pernah apa-apa seperti patung hidup. Malam itu suling emas terpaksa menghentikan kudanya. Malam amat gelap sehingga tak mungkin melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di sebuah lereng bukit, di pinggir jalan. Kuda hitam belang putih itu tidak diikat, dibiarkan terlepas begitu saja. Suling emas lalu mengumpulkan ranting dan daun kering, membuat api unggun di bawah pohon besar. Kemudian ia mengambil roti kering dan tempat minum dari kantung yang tergantung di punggung kuda, lalu duduk di dekat api unggun. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menoleh ke arah Xian Eng dan sinar matanya saja yang mengajak gadis itu duduk mendekati api. Xian Eng mendekat, lalu duduk di atas rumput kering dekat api unggun. Tanpa berkata sesuatu, suling emas memberi roti kering dan tempat minum. Xian Eng menghela napas, akan tetapi menerima roti dan makan roti itu karena perutnya terasa amat lapar. Sehari suntuk mereka menunggang kuda, tak pernah berhenti sebentar pun juga, tidak makan tidak minum. Sudah lama Xian Eng tidak pernah menunggang kuda dan sekarang, sekali naik kuda sehari penuh. Punggungnya terasa kaku dan seluruh badan sakit-sakit. Mereka makan roti kering dan minum air tawar tanpa bicara. Sesudah makan, Xian Eng melihat betapa suling emas hanya duduk termenung memandang api yang bernyala-nyala. Duduk tak bergerak dan mata itu bersinar-sinar, hilang kesayuannya. Wajah yang tampan dan aneh itu pun tidak muram lagi, malah agak berseri. Keindahan api itukah yang mendatangkan semua ini? Ataukah karena di dalam nyala api ia melihat atau teringat akan sesuatu? Diam-diam Xian Eng menatap wajah itu dari samping. Wajah yang tampan, dengan guratan-guratan yang membayangkan penderitaan hidup, guratan kematangan jiwa. Tidak terlalu muda lagi biarpun tak mungkin mengatakan bahwa dia itu sudah tua. Sukar menaksir usianya. Akhirnya Xian Eng tak dapat menahan lagi kegelisahannya. Kau hendak membawaku kemana? Suling emas agaknya terkejut mendengar suara ini. Tadinya ia melamun dan seakan-akan telah lupa bahwa di dekatnya terdapat seorang manusia lain. Suara Xian Eng seperti menyeretnya turun dari dunia lamunan dan ia menoleh sambil gagap bertanya, apa? Mendongkol juga hati Xian Eng. Orang ini terlalu memandang remeh kepadanya, pikirnya. Dengan ketus ia bertanya, dengan maksud apa kau menolongku, dan kemana kau hendak membawaku pergi? Dengan maksud apa? Agaknya pertanyaan ini membuat suling emas kembali melamun sebentar. Mengingat-ingat setelah mengulang pertanyaan itu, kemudian ia menjawab, ya tentu saja agar kau bebas dari ancaman bahaya, dan tentu saja membawamu pergi dari daerah yang dikuasai orang-orang Khitan. Xian Eng tak dapat berkata apa-apa lagi. Memang alangkah bodohnya pertanyaannya tadi. Tentu saja begitulah tujuan suling emas menolongnya, tanpa bertanya pun seharusnya ia mengerti. Akan tetapi suling emas ini bukan orang biasa, melainkan musuh besarnya. Kembali berdebar jantungnya dan dia memandang wajah yang sudah menoleh dan kembali menatap api unggun. Kurasa bukan itu maksudmu, ia berkata dengan suara tegas dan ketus. Suling emas, kau telah membunuh ayah bundaku. Sekarang kau pura-pura menolongku, tentu dengan maksud tertentu yang tidak baik. Suling emas mengangguk-angguk, tetap memandang api, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri, agaknya ia gembira sekali mendengar ini. Itukah sebabnya mengapa kalian bertiga mencari-cari suling emas? Pantas saja kalian menghujankan senjata rahasia kepadaku di hutan itu. Xian Eng terkejut.
Jadi orang ini sudah tahu bahwa dia dan dua orang saudaranya mencari-carinya. Malah tahu pula akan penyerangan di dalam hutan itu. Benar-benar orang aneh dan lihai sekali. Akan tetapi ia tidak takut. Memang betul. Biarpun kau berkepandaian tinggi, karena kau membunuh ayah bunda kami hendak menuntut balas. Malah sekarang juga aku menantangmu untuk bertempur. Kau harus menebus kematian orang tuaku dengan nyawamu, atau aku yang akan mengorbankan nyawa dalam menuntut balas dendam. Xian Eng meloncat bangun dan memasang kuda-kuda, mengambil keputusan untuk mengadu nyawa dengan musuh besarnya walaupun ia cukup maklum bahwa kepandaiannya sama sekali tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan tokoh aneh ini. Suling emas tetap tidak menoleh, malah menggunakan sebatang ranting untuk mengorek api unggun sehingga nyala api membesar, menerangi wajahnya yang tampan dan yang kini berkerut-kerut di bagian jidatnya itu. Kalian bodoh. Aku tidak membunuh orang tua kalian, tahu pun tidak aku siapa mereka dan siapa kalian bertiga. Mana bisa aku membunuh orang yang tak ku ketahui siapa dan di mana tempat tinggalnya? Xian Eng ragu-ragu dan bimbang. Ketegangan yang sudah memenuhi tubuhnya tadi mengendur, tapi sebelum meninggal, ibu bilang tentang pembunuh itu menyebut-nyebut tentang suling. Jangan bodoh. Duduklah dan ceritakan yang jelas. Kalau aku membunuh orang, siapapun dia itu, aku takkan menyangkal. Suling emas tidak biasa menyangkal perbuatannya, tidak biasa bersikap pengecut, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Biarpun suling emas tidak menengok dan masih memandang api, namun terasa oleh Xian Eng bahwa ucapannya itu keluar dari lubuk hati. Kemarahannya melunak dan ia lalu duduk lagi dekat api, melirik ke arah orang itu dengan bingung. Kalau bukan engkau, siapa? Pertanyaan ini keluar dari bibirnya tanpa ia sadari, seakan-akan suara hatinya yang terdengar melalui bibirnya. Bukan aku, jawab suling emas pasti. Kalau kau mau, ceritakanlah tentang pembunuhan itu. Xian Eng percaya. Andai kata orang ini yang membunuh orang tuanya, kiranya tak perlu menyangkal memang. Kepandaiannya tinggi dan dia sendiri akan dapat berbuat apakah terhadap suling emas? Dan hatinya menjadi agak lega. Syukur kalau bukan suling emas. Pertama, karena kalau benar dia pembunuhnya, tentu sukar sekali membalas dendam. Kedua, ia sudah ditolongnya terlepas daripada bahaya maut di tangan orang-orang hitan. Ketiga, ia ingat sekarang, dan tahu bahwa dia bersama dua orang saudaranya dahulu itu pun dibebaskan daripada bahaya maut di tangan Itgan Keayong oleh suling emas. Kalau suling emas pembunuh orang tua mereka dan sekaligus penolong mereka, bukankah hal itu akan menimbulkan hal yang amat membingungkan? Kalau begitu maafkan kami. Kami selalu mengira kaulah musuh besar kami. Kalau begitu benar dugaan Lin Moy. Lin Mo? Siapa? Adikku. Begitu? Kalau tidak keberatan, ceritakan tentang pembunuhan itu. Xian Eng berpikir sejenak. Apa salahnya menceritakan hal itu kepada suling emas yang sekarang bukan lagi merupakan musuh, malah menjadi penolong? Siapa tahu dari tokoh ini ia akan dapat mengetahui siapa gerangan pembunuh ayah bundanya. Kami adalah keluarga Kam, tinggal di dusun Tingchun di kaki Gunung Chinlingsan. Ayah kami, Jenderal Kam. Xian Eng terkejut dan kembali ia menjadi curiga. Bagaimana kau bisa tahu? Masih tetap merenung dan memandang api, suling emas menjawab tak acuh. Banyak tokoh ku kenal. Jenderal Kam bukanlah orang yang tidak ternama. Teruskanlah. Xian Eng melanjutkan penuturannya, semenjak munculnya Giam Suilok sampai dengan terbunuhnya Kam si ex-suami istri dan juga Giam Suilok dalam keadaan mengerikan. Ia menceritakan semuanya, malah urusan kakaknya, Kam Busong yang harus mereka cari itu pun ia ceritakan kepada suling emas. Panjang ceritanya, memakan waktu 1/4 jam untuk menceritakan semua dengan jelas. Dan selama itu, suling emas duduk menghadapi api tanpa bergerak. Tak pernah menoleh kepadanya,
Tak pernah pula memotong ceritanya sehingga kadang-kadang Xian Eng meragu apakah ia didengar orang. Ia merasa seperti bercerita kepada sebatang pohon atau kepada sebuah patung. Begitulah, kami bertiga berangkat meninggalkan kampung halaman, pergi menuju ke kota raja untuk mencari musuh besar kami dan juga kakak kami Kambusong. Akan tetapi, belum tercapai maksud kami dan belum selesai tugas kami. Musuh belum terdapat, kakak belum bertemu, kami sudah cerai-berai tertimpa malapetaka. Dengan ringkas Xian Eng menceritakan betapa adiknya, Lin Lin, lenyap di atas gedung keluarga bangsawan Suma di Anshui. Kemudian betapa dia dan kakaknya, Bu Xin, yang mendatangi keluarga Suma untuk bertanya tentang kakak mereka, diserang dan ditangkap oleh Suma Boan. Tak tahu aku bagaimana akan nasib Sinko. Ia mengakhiri ceritanya dengan suara penuh kegelisahan. Tak perlu gelisah. Dia selamat. Bagaimana kau tahu? Xian Eng bertanya, nada suaranya gembira dan lega bukan main. Tadinya ia mengira bahwa kakaknya itu mungkin sekali tewas dalam tangan putra pangeran yang jahat dan lihai itu. Ah, tentu kau telah menolongnya pula, bukan? Suling emas menunduk, lalu berkata perlahan, menolong sih tidak, hanya aku melihat dia diikat, luka-luka oleh anak panah Sumaboan. Tak dapat aku membiarkan dia mati begitu. Kuambil dia dan sekarang dia sudah bebas dari bahaya. Kalian bertiga sungguh tak tahu diri. Xian Eng mengerutkan kening. Kalau saja ia tidak ingat bahwa orang ini sudah menolongnya, juga sudah menyelamatkan Bu Xin, tentu ia akan marah sekali. Kata-kata yang tidak hanya mencela, akan tetapi juga sifatnya memandang rendah, bahkan menghina. Kau sudah menolong kami, patut aku berterima kasih kepadamu. Akan tetapi, mengapa kau melakukan semua ini? Mengapa kau menolong kami? Apa pula maksud kata-katamu tadi bahwa kami adalah 3 orang yang tak tahu diri? Suling emas bangkit berdiri untuk mengumpulkan ranting di sekitar tempat itu, kemudian ia membanting ranting-ranting kering itu dekat api unggun dan berkata, suaranya seperti orang marah. Jika kalian bertiga dengan kepandaian yang tidak berarti begitu berani mati melakukan perantauan untuk mencari musuh besar yang belum diketahui siapa. Sungguh menyia-nyiakan usia muda. Apa yang kalian dapat lakukan kalau bertemu dengan orang-orang jahat? Bagaimana seandainya bertemu dengan orang yang membunuh ayah bundamu? Xian Eng maklum akan maksud kata-kata suling emas, tahu bahwa kepandaian mereka bertiga memang masih jauh jika dibandingkan dengan kepandaian beberapa orang tokoh besar dalam dunia Kang Ou. Akan tetapi tadinya ketika mereka melakukan perantauan, mereka sama sekali tidak mengira akan hal ini, sama sekali tidak pernah mengira bahwa di dunia ini begitu banyaknya orang pandai, orang aneh dan orang jahat. Betapapun juga, ia tetap tidak menjadi jeri. Kalau bertemu, biar kepandaiannya setinggi langit, aku akan melawannya dan mengajaknya bertanding mati-matian. Xian Eng menjawab dengan suara lantang. Suling emas mendengus. Mudah saja bicara. Kau anak kecil. Xian Eng mau marah, tapi tidak dapat. Betapapun juga ia memang merasa seperti anak kecil di depan pemuda yang aneh ini, yang bersikap begitu alim, pendiam dan serius. Memang aku anak kecil, biarlah, memang tidak setua engkau, jika kata-kata ini untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya. Suling emas menoleh, agak tersenyum. Dan aneh sekali, mendadak saja kemarahan Xian Eng lenyap dan ia merasa seakan-akan sudah lama mengenal orang ini, sudah sering kali bertemu. Hal yang tidak mungkin. Barangkali bertemu dalam alam mimpi. Dan kenapa kau menolongku? Menolong Sinko? Siapa menolong siapa? Aku tidak menolong siapa-siapa, hanya melakukan kewajiban sebagai manusia. Kesembronoan kalian bertiga sudah membawa korban. Adikmu yang paling kecil itu hilang. Kau bilang tadi ia meninggalkan surat dan menyatakan bahwa ia dibawa pergi Kim Lun Seng Jin? Untung bertemu dengan Kim Lun Seng Jin. Kalau yang membawa itu seorang di antara Tian Te Liok Koai, 6 setan, apakah tidak celaka sekali? Xian Eng memandang heran. Orang ini tidak mau disebut menolong. Sikapnya acuh tak acuh,
Tidak peduli, akan tetapi kadang-kadang bisa marah-marah. Memang aneh sekali, membuat ia bingung. Ah, kalau saja ada Lin Lin di sini, pikirnya, tentu kau akan tahu rasa. Lin Lin wataknya tidak kalah anehnya. Dan adiknya itu pandai sekali bicara, pandai berdebat dan andai kata di situ ada Lin Lin, agaknya keadaannya akan berubah. Suling emas ini tentu akan menjadi gelagapan dan gagap gugup menghadapi serangan bicara Lin Lin. Tak perlu kau marah-marah kepadaku, akhirnya ia berkata. Kau mau menolong atau tidak, terserah. Juga kau mau memberitahu kepadaku, kalau kau mengetahuinya, siapa adanya pembunuh ayah bundaku dan di mana pula adanya kakakku Busong, terserah. Suling emas kembali membuang muka memandang api unggun. Wajahnya yang tadi agak berseri dan tampak sekali ketampanannya, sekarang kembali menjadi suram muram seperti wajah patung mati. Setelah menarik napas beberapa kali dan menambah ranting pada api, ia berkata, siapa yang membunuh ayah bundamu? Aku tidak tahu. Terang bukanlah aku. Akan tetapi karena kau dan saudara-saudaramu menuduhku, aku akan berusaha mendapatkan siapa pembunuh itu. Tentang pelajar bernama Busong itu, setahuku dia sudah mampus. Kaget sekali hati Sian Eng mendengar berita terakhir ini, apalagi Suling Emas kelihatannya tidak senang ketika bicara tentang kakaknya, Busong. Bagaimana kau bisa tahu? Kenalkah kau dengan kakakku Busong? Bagaimana matinya? Harap kau suka bercerita kepadaku. Suling Emas menggeleng kepalanya. Tidak ada yang dapat diceritakan tentang diri pemuda tolol itu. Kenyataan bahwa dia meninggalkan ayahnya dan tak pernah kembali atau memberi kabar membuktikan bahwa dia tidak berharga untuk dipikirkan lagi. Mengapa kau bersama saudara-saudaramu bersitegang hendak mencarinya? Sian Eng tidak menjawab dan mendengar bahwa kakak sulung yang sedang dicari-cari itu telah meninggal dunia. Tak dapat ditahannya lagi ia menangis terisak-isak. Suling Emas membiarkan ia menangis sampai lama. Baru kemudian terdengar ia berkata, sudahlah, ditangisi air mata darah sekalipun tiada gunanya. Lebih baik kau memikirkan keadaan saudara-saudaramu yang masih ada. Kakakmu Busin selamat dan tentu berada di tempat tidak jauh dari kota raja. Besok kita pergi ke sana dan aku akan mengantarmu sampai di kota raja. Kemudian, kalau aku dapat bertemu dengan orang aneh Kim Lun Seng Jin, akan kupesan agar dia mengembalikan adikmu yang bernama Lin Lin itu. Kemudian kalian bertiga lebih baik pulang ke Ting Chun di kaki Gunung Chinling San. Sekarang kau tidurlah. Setelah berkata demikian, Suling Emas duduk menjauhi Sian Eng, kembali merenung dekat api unggun. Sian Eng maklum bahwa percuma mengajak bicara orang aneh ini, maka ia pun membaringkan tubuh. Sampai jauh malam masih terdengar beberapa kali ia mengisak. Akan tetapi kelelahan dan kedukaan membuat ia tertidur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sian Eng sudah terbangun dan alangkah herannya ketika ia melihat pakaian terletak di dekatnya. Ia cepat bangkit duduk. Suling Emas telah menggosok-gosok tubuh kudanya dan tak jauh dari situ terdapat api unggun. Sian Eng tertegun memandang. Orang aneh yang telah menolongnya itu sedang bersenandung. Entah apa yang dinyanyikannya karena terlalu perlahan untuk dapat ditangkap pendengarannya, akan tetapi Sian Eng mendengar suara yang menggetar penuh perasaan dalam lagu sedih yang disenandungkan itu. Bau hangus membuat ia cepat memandang api unggun dan kiranya di atas api itu terpanggang sepotong besar daging. Daging hangus. Otomatis Sian Eng melompat, menutupkan jubah hitam yang terbuka di bagian dada, lari menghampiri daging itu dan membaliknya. Suara senandung menghilang. Wah, aku lupa. Rusakkah dagingnya? Suling Emas sudah mendekat. Tidak, hanya hangus sedikit. Pakaian itu punya siapa? Kau pakailah. Malam tadi kudapatkan dari dusun di sana. Setelah berkata demikian, Suling Emas meninggalkan Sian Eng, kembali pada kudanya dan melanjutkan menggosok-gosok tubuh kudanya, berdiri membelakangi gadis itu. Sian Eng memandang wajahnya agak merah, dadanya berdegup aneh.
Orang yang selama ini disangkanya musuh besar pembunuh ayah bundanya. Kiranya seorang penolong dan seorang yang amat baik, orang yang menarik hatinya. Tak mungkin. Xian Eng membantah di dalam hatinya, dia jauh lebih tua dariku, dia orang aneh. Gadis ini mengusir perasaan tertarik di hatinya, bersembunyi di belakang sebatang pohon besar untuk mengganti pakaian. Beberapa menit kemudian ia telah bersalin pakaian. Jubah hitam milik suling emas ia lipat baik-baik, kemudian ia menghampiri daging panggang yang sudah masak. Dagingnya sudah matang, ia berteriak pada punggung yang lebar itu. Suling emas membalikkan tubuhnya, memandang dan tersenyum sedikit melihat Xian Eng telah berganti pakaian. Xian Eng yang mengharapkan datangnya ucapan pujian dari mulut suling emas kecewa karena orang itu tidak berkata sesuatu. Ini jubahmu. Terima kasih. Xian Eng mengembalikan lipatan jubah hitam. Suling emas menerimanya tanpa berkata sesuatu, terus jubah itu dipakainya. Kita sarapan daging panggang lalu berangkat ke kota raja, katanya singkat. Xian Eng hanya mengangguk dan keduanya lalu makan daging panggang dan kue kering yang menjadi bekal suling emas. Setelah selesai makan, suling emas berkata, suaranya serius, jangan menyangka yang bukan-bukan. Kau harus membonceng kuda di depanku agar perjalanan dapat dilakukan lebih cepat. Mudah-mudahan sesampainya di kota raja, kau akan dapat bertemu dengan kakakmu Busin. Silakan. Kalau saja kata-kata itu tidak diucapkan demikian serius dan wajah suling emas yang tampan itu kelihatan angker, tentu Xian Eng akan menjadi malu dan mungkin tak sudi ia berboncengan di atas seekor kuda dengan orang ini. Akan tetapi karena ia ingin segera bertemu kembali dengan saudaranya, ia tidak mau membantah. Dengan ringan ia bergerak, tubuhnya meloncat ke atas punggung kuda. Tiba-tiba kuda itu melonjak dan berlari cepat sekali seperti terbang. Xian Eng terkejut. Di mana suling emas? Apakah ia dibawa kabur kuda dan suling emas tertinggal di belakang? Dalam gugupnya ia menengok dan hampir saja dia beradu hidung dengan orang yang duduk di belakangnya. Kiranya suling emas sudah duduk di belakangnya, agak di belakang sehingga tubuh mereka tidak bersentuhan. Agaknya orang ini demikian ringan gerakannya sehingga ia sama sekali tidak tahu bahwa dia sudah berada di belakangnya tadi. Cepat Xian Eng membalikan mukanya yang menjadi merah sekali dan diam-diam ia amat kagum akan kehebatan kepandaian orang ini, juga kagum akan kesopanannya. Biarpun ia duduk berboncengan seperti itu, namun ia tidak merasa kikuk karena suling emas benar-benar berlaku sopan, duduknya agak jauh di belakang. Memang benar ucapan suling emas. Kuda itu luar biasa larinya, cepat seperti terbang dan andai kata mereka melakukan perjalanan tanpa kuda, tentu akan lebih melelahkan, juga lambat. Suling emas melakukan perjalanan cepat dan terus-menerus, hanya berhenti 2 kali sehari. Bahkan kadang-kadang di malam hari mereka melanjutkan perjalanan. Makin lama, Xian Eng makin percaya kepada orang aneh ini. Di dekat suling emas, ia merasa aman tentram, kecurigaannya lenyap sama sekali dan ia memandang orang ini sebagai seorang pendekar besar yang amat mengagumkan. Yang ia sayangkan, suling emas orangnya pendiam, tak pernah mau bicara kalau tidak ditanya. Menjawab pertanyaan pun hanya singkat-singkat seperlunya saja. Hal ini mengecewakan hati Xian Eng karena gadis ini ingin sekali mendengar riwayat hidup orang aneh yang mengagumkan hatinya ini. Ketika memasuki pintu gerbang kota raja pagi hari itu, banyak orang memandang mereka dengan kagum dan heran. Kagum karena melihat kuda besar bagus ditunggangi sepasang orang muda yang elok dan gagah. Agaknya suling emas hendak menyembunyikan dirinya karena ia telah menggunakan sehelai sapu tangan untuk menutupi gambar suling di dadanya. Namun telinga Xian Eng masih dapat menangkap beberapa orang di pinggir jalan berbisik, dia. Suling emas. Suling emas menghentikan kudanya di dalam pekarangan lebar sebuah kelenteng, mengajak Xian Eng turun. Di ruangan depan mereka disambut oleh beberapa orang Huaishio, pendeta Buddha, yang segera memberi hormat kepada suling emas. Harap para losuhu, Bapak Pendeta, sudi menerima nona Kam ini sebagai tamu terhormat dan membantunya dalam usahanya menjumpai saudaranya di kota raja. Omitohut tentu saja, Tai Hiap, pendekar besar. Silakan masuk,
Nona, dan anggaplah di sini sebagai tempat tinggalmu sendiri, jika Hoesyo tua itu dengan ramah tamah. Apakah Tai Hiap tidak keberatan untuk singgah dulu dan minum teh? Suling emas menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Lo Suhu. Saya masih mempunyai banyak urusan. Kemudian ia menoleh kepada San Eng dan berkata, di kelenteng ini, kau berada di tempat yang aman. Dengan bantuan para Lo Suhu di sini, kalau saudaramu berada di kota raja, tentu kau dapat bertemu dengannya. Ingat, kalau kalian bertiga sudah saling bertemu dan berkumpul, satu-satunya hal terbaik bagi kalian adalah kembali ke Tingchun. Nah, selamat berpisah. Suling emas memberi hormat kepada pendeta kepala, lalu meloncat di atas punggung kudanya yang lari cepat meninggalkan tempat itu. Sian Eng berdiri bengong, tak dapat berkata sesuatu. Apa yang dapat ia katakan? Berkumpul dengan orang itu, melakukan perjalanan bersama beberapa hari, telah membuktikan keluhuran budi suling emas, kesopanannya, akan tetapi juga keanehannya. Agaknya ada sesuatu yang menekan perasaan orang itu. Ada sesuatu yang dideritanya di dalam batin, yang membuatnya tanpa pendiam, tidak pedulian, dan wajahnya yang tampan selalu muram seperti matahari yang selalu tertutup mendung di musim hujan. Tiba-tiba ia menoleh kepada pendeta kepala, Hoesyo yang gendut peramah itu. Lo Suhu, dia itu. Suling emas itu, orang macam apakah dia? Ya, pertanyaan yang aneh ini keluar begitu saja dari mulut Sian Eng, langsung sebagai peluapan hatinya. Untung yang diajak bicara adalah seorang Hoesyo tua, kalau orang lain tentu akan memalukan sekali. Hoesyo itu hanya tertawa, kemudian menjawab, banyak orang, di antaranya Pinceng, aku, sendiri. Tapi, siapa dapat menjawab? Kalau Pinceng yang menjawab hanya begini, dia itu seorang pendekar besar yang berwatak aneh. Kalau sedang menolong orang, dia bijaksana seperti dewa, kalau menghadapi lawan, dia ganas seperti iblis. Itulah suling emas, dan tidak pernah ada orang yang dapat menceritakan siapa dia. Tapi bagi kami, sudah cukup kalau mengetahui bahwa dia itu seorang yang baik, selalu berpihak kepada yang benar biarpun kadang-kadang amat sulit untuk dimengerti. Nona, kami menerima perintahnya, harus kami kerjakan baik-baik. Silakan masuk, Nona, ada sebuah kamar yang bersih untukmu. Tentang saudaramu, nanti kita bicarakan dan tentu para murid di sini siap untuk membantumu mencarinya, kalau betul dia itu berada di dalam kota raja. Lega hati Sian Eng, sungguh pun keterangan tentang diri suling emas itu membuat hatinya makin penasaran dan ingin tahu. Ia memasuki kelenteng dan memang benar, para Hoesyo melayaninya penuh penghormatan dan kesopanan sehingga Sian Eng tidak ragu-ragu untuk mengajak mereka itu merundingkan tentang kedua saudaranya yang berpisah darinya. Ia memberi gambaran tentang diri Busin dan Lin Lin dan memesan agar para Hoesyo yang melihat kedua orang ini di kota raja, segera memberitahu kepadanya. Para Hoesyo itu tampak bersemangat sekali membantu Sian Eng, dan gadis ini maklum bahwa semangat ini timbul karena keyakinan bahwa membantu Sian Eng berarti membantu suling emas dengan melaksanakan perintahnya. Makin kagumlah hatinya terhadap orang rahasia yang sanggup membikin orang-orang alim seperti Hoesyo-Hoesyo ini demikian tunduk dan setia. Tentu saja dia tidak tahu bahwa para Hoesyo itu, juga banyak sekali orang-orang di kota raja, telah berhutang budi besar kepada suling emas. Di bagian depan telah kita ketahui bahwa Lin Lin yang ditemani Lai Bok Liong, dengan penuh harapan melakukan perjalanan ke kota raja. Hatinya girang sekali karena ia memang amat ingin bertemu dengan suling emas yang disangka menjadi pembunuh dari Jenderal Kam Siek dan istrinya. Untung ia mendengar percakapan antara Suma Kongcu dan para tokoh pengemis yang menyatakan bahwa suling emas berada di gedung perpustakaan istana. Kita ikuti kembali perjalanan mereka berdua. Mereka telah berhasil melarikan diri dari gedung keluarga Suma di Ansui sebelah barat kota raja dan melanjutkan perjalanan di malam hari terang bulan. Mereka berjalan seenaknya, bercakap-cakap gembira.
Begitu gembira, begitu aman seakan-akan tidak ada bahaya sesuatu yang mengintai. Memang Lin Lin seorang gadis remaja yang gembira dan masih belum berpengalaman, maka ia pun enak saja melakukan perjalanan dan bercakap-cakap bersama Lai Bok Liong. Gadis yang masih hijau ini sama sekali tidak tahu akan bahaya yang mengancam. Adapun Lai Bok Liong, dia adalah seorang pendekar muda yang sudah kenyang pengalaman, biasanya amat hati-hati, waspada dan berpandangan luas dan jauh, berwatak jujur dan berhati mulia. Akan tetap pada malam hari itu, hatinya rusak, kacau balau oleh Juwita di sampingnya. Sudah 2 kali ia menempeleng jidatnya sendiri karena timbul pikiran yang bukan terhadap Lin Lin. Malam terlalu indah, bulan terlalu terang, dan gadis di sampingnya terlalu cantik jelita. Bok Liong berjalan di samping Lin Lin dengan hati dan perasaan maut berantakan, maka ia pun tidak dapat terlalu disalahkan kalau dia sendiri menjadi kurang hati-hati, hilang kewaspadaannya. Di samping Lin Lin, dunia menjadi terlampau indah baginya sehingga sementara itu ia lupa akan bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan dari segenap penjuru. Biarpun Suma Boan atau Suma Kongcu sendiri tidak mengejar karena ia maklum bahwa menghadapi 2 orang muda yang lihai itu seorang diri saja ia tidak akan menang, namun sudah tentu saja Suma Kongcu tidak membiarkan penghinaan terjadi di rumahnya begitu saja. Ia diam-diam menitah seorang pengawal untuk menghubungi para ketua Keaipang dan tak lama kemudian, para tokoh perkumpulan pengemis yang kebetulan berada di situ dan dapat dihubungi sudah mengatur rencana penghadangan terhadap Lin Lin dan Bok Liong. Ada 3 orang pengemis lihai yang kebetulan dapat dihubungi Suma Kongcu dan yang segera membawa teman-temannya melakukan pengejaran. Yang pertama adalah ketua dari perkumpulan pengemis Hui Hou Keaipang, Harimau Terbang. Hui Hou Pangcu ini sudah tua, usianya kurang lebih 60 tahun, rambutnya sudah putih semua dan senjatanya sebatang tongkat baja. Selain lihai sekali ilmu tongkatnya, juga ia amat terkenal dengan senjata rahasia yang ia sebut bulu harimau. Sebetulnya senjata ini adalah jarum-jarum halus yang diberi racun. Siapa terkena akan menjadi gatal-gatal yang menjalar ke seluruh tubuh dan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Hui Hou Pangcu pergi melakukan pengejaran bersama barisannya yang paling ia banggakan, yaitu Hui Hou Tin, barisan macan terbang. Barisan ini terdiri dari 13 orang tokoh pengemis yang berkepandaian tinggi dan yang khusus dilatih untuk membentuk Hui Hou Tin. Besarlah hati Hui Hou Pangcu mengajak barisannya ini. Biarpun ia mendengar dari Suma Kongcu bahwa 2 orang muda itu lihai, namun ia yakin bahwa Hui Hou Tin akan dapat mengalahkan mereka dan dapat menawan mereka seperti yang diminta oleh Suma Kongcu. Lewat tengah malam, Lin Lin dan Bok Liong menunda perjalanan karena mereka merasa lelah dan mengantuk. Bok Liong yang sudah beberapa kali melakukan perjalanan lewat daerah ini tahu bahwa di luar hutan terdapat sebuah kuil kuno yang kosong dan tidak terpakai lagi. Mereka lalu menuju ke kuil itu dan girang hati Lin Lin dapat mengasuh di tempat yang terlindung sehingga hawa tidak terlalu dingin. Bok Liong segera membuat api unggun dan mereka duduk di ruangan depan yang agak bersih setelah keduanya menyapu lantai dengan daun-daun kering. Kau mengasuh dan tidurlah, Lin Moi, biar aku menjaga di sini. Mana bisa aku tidur kalau dijaga orang? Tuako, jangan kira aku seorang yang mau enak sendiri, tidur pulas membiarkan kau digigiti nyamuk dan mengantuk. Tidak, kalau kau tidak tidur, aku pun tidak mau tidur. Bok Liong tersenyum lebar, dalam hati amat bersyukur bahwa gadis ini memiliki watak yang demikian baik. Memang, kalau orang sedang bercinta, segala yang dilakukan orang yang dicintanya selalu baik, setiap gerak-gerik menyenangkan. Ia maklum bahwa kalau ia bersitegang, gadis yang keras hati ini tentu betul-betul tidak mau tidur. Baiklah, aku pun akan tidur di sini, kau tidur di situ. Besok pagi-pagi kita bangun melanjutkan perjalanan ke kota raja. Nah, begitu baru adil namanya, kata Lin Lin melihat pemuda itu merebahkan diri telentang dekat api unggun.
Ia pun lalu merebahkan diri miring, membelakangi api unggun yang menyilaukan mata, berbantal tangan. Melihat ini Bok Liong lalu melempar bungkusan pakaiannya. Nih, pakailah untuk bantal, lumayan. Lin Lin tidak membantah, memberi hadiah senyum terima kasih lalu meramkan matanya. Bok Liong tentu saja tidak mau tidur, maklum bahwa kalau tertidur keduanya di tempat itu, akan berbahaya sekali. Yang paling berbahaya adalah ular, karena ada beberapa macam ular yang tidak takut akan api. Juga kalau api unggun padam tidak ada yang tahu. Ia tadi merebahkan diri hanya untuk memanaskan hati Lin Lin agar nona itu mau tidur. Karena gadis itu rebah membelakanginya, dengan leluasa ia dapat memandang belakang tubuh Lin Lin dan pikirannya melamun jauh, mata dan bibirnya membayangkan gelora hati yang penuh kasih dan rindu. Inilah yang menjauhkannya daripada kewaspadaan. Ia tidak tahu bahwa belasan pasang mata sedang mengintai dari tempat gelap. Tiba-tiba, selagi Bok Liong melamun muluk-muluk, tampak sinar-sinar kecil berwarna putih berkelebatan menyambar. Bok Liong, seorang pendekar muda yang terlatih dan sudah banyak makan asam garamnya pengalaman di dunia Kang Ou, terkejut bukan main. Bukan sinar-sinar putih yang menyambar ke arah dirinya yang ia kejutkan, melainkan sinar yang menyambar ke arah diri Lin Lin yang sudah pulas. Tanpa berpikir panjang lagi, semata-mata untuk melindungi diri gadis itu daripada bahaya maut, ia membuang dirinya ke depan Lin Lin sambil mengebutkan kedua lengan bajunya. Cepat sekali gerakannya sehingga gerakan ini membuat beberapa batang jarum halus yang tadinya menyambar ke arahnya, terbang lewat dan menancap ke dalam dinding. Ia berhasil pula menyelamatkan Lin Lin, akan tetapi dua batang jarum tak berhasil dikebut runtuh dan langsung menancap pada pangkal lengannya sebelah kiri. "Tuaku, ada apa?" Lin Lin melompat bangun dan secepat kilat ia melompat lagi mendahului Bok Liong. Sebagai seorang ahli silat tinggi, begitu sadar daripada tidurnya Lin Lin sudah berada dalam keadaan siap siaga dan sedetik ia mengira bahwa Bok Liong secara kurang ajar telah mendekatinya. Selagi ia hendak memaki sambil mencabut pedangnya tiba-tiba ia melihat Bok Liong merintih-rintih dan menggaruk-garuk pangkal lengan kirinya. Pada saat itu tampak sinar putih menyambar-nyambar pula. Maklumlah Lin Lin bahwa mereka diserang oleh lawan dengan senjata rahasia, maka cepat ia memutar pedangnya, melompat ke depan Bok Liong dan sinar kuning pedangnya merupakan gulungan yang memukul runtuh sinar-sinar putih bersambaran itu. "Jangan gerak, cabut jarum gosokan ini," tiba-tiba terdengar suara dari jauh, hanya gemanya saja yang terdengar, akan tetapi tahu-tahu ada sebuah benda kecil melayang jatuh dekat Bok Liong. Ternyata benda itu adalah sebuah bungkusan kecil. Bok Liong tadinya merasa gatal-gatal bukan main pada pangkal lengannya sehingga biarpun ia tahu bahwa menggaruknya merupakan pantangan yang berbahaya, namun ia tidak kuat menahan. Mendengar suara itu ia terkejut, akan tetapi juga girang melihat datangnya bungkusan. Apalagi melihat bahwa Lin Lin tidak terluka, bahkan gadis ini sekarang berdiri melindunginya. Cepat ia merobek bajunya pada lengan tangan, menggunakan penerangan api unggun yang masih bernyala besar untuk mencabut keluar dua batang jarum yang hampir amblas semua ke dalam daging. Bungkusan itu ia buka, ternyata isinya bubuk berwarna kuning. Tanpa ragu-ragu lagi Bok Liong menggosok-gosokkan bubuk kuning ini pada kedua luka kecil di pangkal lengan kiri. "Hebat!" Seketika lenyap rasa gatal-gatal. Dengan kemarahan meluap Bok Liong mencabut pedangnya, melompat berdiri di samping Lin Lin dan berseru. "Penjahat berhati binatang berwatak pengecut. Kalau memang ada kepandaian, keluarlah dan mari kita bertempur secara orang gagah." Terdengar suara ketawa mengejek. "Sudah lama kami berada di sini, buka matamu baik-baik, pemuda sombong." Bok Liong dan Lin Lin membalikkan tubuh. Kiranya penyerang gelap itu telah berpindah tempat, kini berada di belakang mereka. Meremang bulu tengkuk mereka memikirkan betapa bahayanya keadaan mereka tadi. Kalau penyerang gelap ini menyerang dengan jarum-jarum halus lagi dari belakang,
bukankah amat berbahaya? Jarum-jarum itu demikian halusnya sehingga tidak terdengar sambarannya. Hanya berkat sinar api unggun. Maka jarum-jarum putih itu kelihatan berkelebat sehingga mereka tadi dapat menyampok runtuh. Kiranya yang berada di situ bukan hanya seorang saja, melainkan 14 orang yang kesemuanya berpakaian pengemis. Tahulah mereka bahwa hal ini tentu ada hubungannya dengan 3 orang yang dirobohkan Lin-Lin di gedung Sumakongcu. Kiranya kalian adalah ahli-ahli pula dalam senjata rahasia. Aku kagum dan mengaku kalah dalam hal ilmu senjata rahasia. Akan tetapi, kami tantang kalian untuk menghadapi barisan macan terbang, Hui Houtin. Kalau tidak berani, lebih baik kalian menyerah untuk kami tawan. Kalau kalian dapat menangkan Hui Houtin, barulah aku Hui Hou Pangcu mengaku kalah. Diam-diam Bok Liong dan Lin-Lin terkejut dan heran sekali. Bagaimana pengemis tua ini bicara begitu aneh, menyatakan kagum dan mengaku kalah dalam ilmu senjata rahasia. Padahal mereka itu sama sekali tidak melepaskan senjata, juga dalam menghadapi penyerangan jarum-jarum tadi, biarpun Bok Liong berhasil menyampok runtuh dan Lin-Lin juga berhasil menggunakan pedang menggagalkan penyerangan kedua, namun Bok Liong telah terluka. Hal ini tentu saja sama sekali tak boleh dianggap bahwa mereka berdua telah menang bertanding senjata rahasia. Tentu saja kedua orang ini tidak tahu bahwa di dalam gelap tadi, setelah Lin-Lin memutar pedang menyampok runtuh jarum-jarum itu, masih beterbangan lagi jarum-jarum bertubi-tubi dan susul-menyusul dengan cara berpindah-pindah dari pelbagai jurusan, seringkali dari arah belakang kedua orang muda itu. Ini adalah akal Hui Hou Pangcu yang menyerang mereka dari tempat gelap secara berpindah-pindah. Akan tetapi semua jarum-jarum yang menyambar dari tempat tersembunyi itu runtuh semua bertemu dengan benda-benda kecil yang melayang-layang dari segala jurusan dan ternyata bahwa yang meruntuhkan jarum-jarum itu adalah daun-daunan, bunga dan buah-buahan kecil yang secara aneh datang dari jurusan yang berlawanan sehingga Hui Hou Pangcu tentu saja mengira bahwa benda-benda itu dilepas oleh 2 orang muda yang diserangnya. Akan tetapi, sudah tentu Bok Liong dan Lin-Lin tidak mau menyatakan keheranan ini. Dengan marah mereka lalu melangkah maju menghadapi barisan yang sudah tersusun di depan kuil kuno yang ruangan depannya terbuka itu. 13 orang pengemis dengan tongkat-tongkat baja di tangan telah memasang barisan harimau terbang. 3 orang sebagai kepala, masing-masing 2 orang sebagai sayap kanan kiri, 4 orang sebagai 4 buah kaki dan 2 orang sebagai ekor. Bok Liong dan Lin-Lin yang memiliki kepandaian tinggi, tentu saja tidak merasa gentar. Saling membelakangi menghadapi mereka, mencegah penyerangan gelap dari belakang, bisik Bok Liong. Lin-Lin kagum dan segera menurut nasihat ini karena memang itulah cara terbaik bagi mereka sehingga dalam pengeroyokan mereka dapat mengerahkan seluruh perhatian ke depan tanpa takut penyergapan gelap. Akan tetapi dugaan ini keliru dan terpaksa rencana Bok Liong ini tak mungkin dipertahankan. Kiranya 13 orang itu sama sekali tidak mengurung mereka sebagaimana biasanya barisan kalau mengepung lawan yang sedikit jumlahnya. Mereka itu langsung menerjang dari depan dengan teratur seperti gerakan seekor harimau terbang, sehingga ketika mereka menerjang maju hanya Lin-Lin yang dihujani serangan sedangkan Bok Liong tidak menghadapi seorang pun lawan. Lin-Lin tidak gentar dan cepat memutar pedang besi kuning di tangannya, akan tetapi ia kaget sekali karena senjata tongkat lawan yang terbuat dari baja tulen itu datangnya susul-menyusul dengan teratur, sehingga ia sama sekali tidak sempat melakukan serangan balasan karena repot melayani datangnya bayangan tongkat yang seperti hujan menimpanya dari atas, kanan, kiri dan bawah. Melihat cara penyerangan mereka ini, tentu saja Bok Liong khawatir kalau Lin-Lin celaka di tangan barisan aneh itu. Apalagi hatinya amat tidak enak kalau barisan itu hanya menerjang Lin-Lin dan membiarkan ia menganggur menjadi penjaga punggung Lin-Lin belaka. Ia berseru keras dan membalik lalu menerjang, membantu Lin-Lin. Akan tetapi ia masih tetap waspada, menjaga agar mereka jangan terlena dan tertipu. Memang Bok Liong sudah banyak pengalamannya dalam pertempuran.
Ia cukup maklum akan kelihayan pedang Lin Lin. Juga ia mengerti bahwa gadis ini kalau marah kepada lawan bisa menjadi ganas sekali. Secara langsung mereka berdua tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan para pengemis, maka ia pun menganggap tiada perlunya menurunkan tangan besi kepada mereka. Lin Moi, kau menahan serangan mereka, biarkan aku yang membalas. Baik, jawab Lin Lin. Kembali kagum karena maklum bahwa hanya cara itulah yang memungkinkan mereka dapat balas menyerang, yaitu yang seorang bertahan, yang seorang pula menyerang. Segera ia memutar pedangnya menjadi segulung sinar kuning yang berkilauan membungkus dirinya. Di lain pihak Bok Liong melompat ke belakang Lin Lin, membiarkan semua tongkat menyerang gadis itu, kemudian dari samping ia menerjang. Hasilnya baik sekali, terdengar teriakan kesakitan dan seorang di antara 3 orang yang merupakan bagian kepala, roboh terguling terluka pahanya oleh ujung pedang Bok Liong. Akan tetapi tiba-tiba pada saat itu sinar putih bersambaran dari belakang. Inilah yang dikhawatirkan Bok Liong. Baiknya pemuda ini sudah waspada sejak tadi. Melihat sinar putih menyambar, cepat ia memutar pedang sambil melompat ke belakang Lin Lin dan runtuhlah semua jarum tersampok sinar pedangnya. Hati Bok Liong menjadi khawatir juga. Berabe juga kalau begini caranya mereka melakukan pengeroyokan. Ia melirik dan melihat betapa pertahanan Lin Lin amat kuat dan kokoh seperti benteng baja. Biarpun gadis itu tidak akan mendapat kesempatan untuk balas menyerang, namun dengan pertahanan macam itu, biar ada 2 barisan Hui, Hou Tin, kiranya belum tentu akan dapat membobol pertahanannya dalam waktu 1-2 jam. Lin Moi, tahan terus, aku menangkap kepalanya, bisiknya kembali. Lin Lin sudah percaya betul akan kecerdikan kawannya. Baik, jawabnya tanpa ragu-ragu lagi. Bok Liong melompat dengan tiba-tiba, gerakannya cepat sekali. Dengan hanya beberapa lompatan ia sudah tiba di balik gerombolan pohon dari mana jarum-jarum itu tadi menyambar. Dan, apa yang dilihatnya? Ia berdiri bengong memandang Hui Hou Pangcu yang roboh terlentang dengan tubuh kaku, kedua tangan masih menggenggam jarum-jarum beracun. Ternyata pengemis tua ini telah ditotok jalan darahnya yang membuat tubuhnya kaku tak dapat bergerak untuk beberapa jam lamanya. Siapa yang melakukan hal ini? Tak salah lagi, pikir Bok Liong, tentu dia yang tadi telah menolongnya dengan pemberian obat pemunah racun. Akan tetapi ia tidak ada waktu untuk mengherankan soal ini karena di sana Lin Lin masih menghadapi pengeroyokan barisan Hui Hou Tin yang biarpun sudah roboh seorang, masih amat kuat dan cukup berbahaya. Hatinya lega karena dengan robohnya ketua Hui Hou Pang yang suka main jarum beracun ini, ia tidak khawatir lagi akan serangan gelap dari belakang. Cepat ia membalikkan tubuh dan melompat ke tempat pertempuran, serta-merta menerjang dari samping. Karena kegembiraan dan kelegaan hati melihat penyerang gelap itu tak berdaya lagi, pemuda ini menyerang penuh semangat dan pedangnya merobohkan 2 orang pengeroyok. Akan tetapi, biarpun berkurang 3 orang, ternyata barisan Hui Hou Tin ini malah mengamuk lebih hebat. Inilah keistimewaan Hui Hou Tin, seperti seekor harimau kalau terluka akan lebih hebat sepak terjangnya. Hal ini adalah karena kalau barisan itu masih lengkap 13 orang, ruang gerak penyerangan mereka amat sempit dan terbatas. Makin berkurang jumlahnya, makin leluasa mereka bergerak sehingga tampaknya makin buas. Namun malang bagi mereka, kini yang mereka keroyok adalah murid-murid orang sakti yang telah mewarisi ilmu kepandaian yang amat tinggi, jauh melebihi tingkat mereka. Setelah kini merasa yakin bahwa dari belakang takkan ada yang menyerang dengan senjata rahasia, dengan enaknya Bok Liong membabati lawan seorang demi seorang secara cepat sehingga tak sampai 1/4 jam, para pengeroyok itu tinggal 4 orang lagi yang cepat melempar tongkat dan berlutut mohon diampuni. Lin Lin gemas sekali, lengannya bergerak hendak membabat dengan pedangnya, akan tetapi lengannya disentuh Bok Liong. Sudahlah, Lin Moi. Mereka hanya menjalankan perintah. Kita tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan mereka. Mari kita pergi.
Pengalaman dalam pertempuran ini membuka mata Lin Lin bahwa kawannya adalah seorang pemuda yang selain lihai ilmu silatnya, juga cerdik dan berpengalaman. Kalau saja ia tadi seorang diri menghadapi para pengemis ini, agaknya ia akan terancam bahaya hebat. Mengingat ini, biarpun hatinya tidak puas karena tidak boleh membunuh para pengeroyoknya, namun ia tidak membantah dan bersama Bok Liong mereka melompat pergi dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Bulan purnama sudah condong ke barat, akan tetapi sinarnya masih menerangi jagat. Peristiwa tadi mengusir kantuk dan mereka berjalan terus memasuki hutan. Malam telah menjelang fajar ketika bulan yang sudah turun itu tertutup puncak gunung dan sinarnya menjadi suram. Keadaan yang gelap ditambah hawa yang amat dingin memaksa dua orang muda itu kembali berhenti di dalam hutan, memilih tempat terbuka di antara pohon-pohon besar dan mereka berjongkok menghadapi api unggun yang mendatangkan hawa hangat nyaman. Liu Kuako, kau tadi meninggalkan aku untuk menangkap Hui Hou Pangcu, bagaimana hasilnya? Belum kau ceritakan padaku. Bok Liong menarik napas panjang. Tadi ia memang sengaja tidak bercerita, karena khawatir kalau gadis yang aneh ini bersikeras hendak mencari penolong itu. Seorang penolong yang tidak mau memperlihatkan diri tak perlu dipaksa muncul, dan biasanya hanya orang-orang sakti yang bersikap seperti itu. Lin Moi, dalam pertempuran tadi, kita berdua hanya dapat keluar dengan selamat berkat pertolongan seorang sakti. Lin Lin mengangguk-angguk. Sudah kuduga, malah tadinya kusangka gurumu yang melempar obat kepadamu, tuako. Bukan Suhu, melainkan orang lain, entah siapa. Obat pemunah racunnya amat manjur, dan ilmu kepandaiannya hebat sekali. Bagaimana kau bisa tahu, tuako? Tak ingatkah kau akan ucapan Hui Hou Pangcu yang mengaku kalah bertanding senjata rahasia dengan kita? Padahal kita sama sekali tidak pernah melepaskan senjata rahasia. Bagaimana dia bisa mengaku kalah bertanding AMG, senjata gelap? Tidak bisa lain, tentu penolong kita yang telah menundukkannya, mungkin dengan cara menggempur jarum-jarumnya dengan AMG lain yang amat lihai. Dan tahukah kau apa yang terjadi ketika aku meninggalkanmu untuk menghajar ketua Hui Hou Pang yang curang itu? Ia telah roboh kaku, siapa lagi kalau bukan penolong kita yang menotoknya. Di kedua tangannya masih penuh jarum-jarum beracun yang belum sempat ia sambitkan kepada kita. Benar saja, Lin Lin amat tertarik hatinya. Siapakah dia tuaku? Ah, setelah ia menolong kita, kenapa tadi kau diam saja? Mengapa tidak memanggil-manggil supaya dia muncul? Aku ingin sekali berkenalan dengan dia, tuaku, ingin. Ingin apa? Bok Liong sendiri terheran mendengar suaranya yang berbeda dari biasa, dan lebih heran lagi merasa betapa dadanya sesak dan perasaannya tidak senang. Cemburu. Tapi ia tidak sadar akan hal ini. Ingin mengajak ia bertanding, menguji kepandaiannya. Jawaban ini membuat Bok Liong melengak heran, akhirnya ia tertawa. Gadis pujaan hatinya ini benar-benar aneh, lucu, manis dan hebat. Lin Moi, kalau seorang sakti tidak menghendaki dilihat orang, jangan harap akan dapat bertemu dengannya. Terang bahwa dia membantu kita dengan sembunyi, itu hanya berarti bahwa dia tidak mau kita melihatnya, maka jalan terbaik hanya membiarkan dia melanjutkan sikap itu. Memaksa dia muncul sama dengan menentang kehendaknya dan ini bukanlah pernyataan terima kasih yang baik. Lin Lin tidak suka akan keangkuhan. Siapa memaksa dia menolong kita? Aku sendiri sih tidak butuh akan pertolongannya. Kalau memang dia merasa diri begitu tinggi dan begitu mulia sehingga menganggap tidak berharga mengadakan pertemuan dengan kita, mengapa dia menolong kita tanpa kita minta? Aku belum percaya apakah benar-benar dia itu seorang sakti, lebih tidak percaya lagi apakah dia bermaksud baik dengan pertolongannya itu. SSSTTTT. Lin Moi, kenapa kau bilang begitu? Lin Lin melompat berdiri. Biar. Aku tetap tidak percaya bahwa dia bermaksud baik.
kau boleh takut kepadanya, Liong tuaku, akan tetapi aku tidak takut. Kalau dia betul orang baik-baik, kenapa main rahasia? Rahasiaan? Siapa sudi main kucing-kucingan dengan orang yang tidak kita kenal? Orang begitu hanya menonjolkan keangkuhan dan kesombongannya, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Bok Liong kebat-kebit hatinya. Celaka, pikirnya. Gadis ini sudah kumat, dan ia dapat menyelami perasaan gadis ini yang membuatnya mau tak mau hanya makin mengaguminya. Terang bahwa Lin Lin wataknya aneh, tapi polos, tidak takut kepada siapapun juga. Tidak suka akan orang yang plain-plain dan palsu-palsuan. Akan tetapi betapapun juga, hatinya merasa amat tidak enak terhadap penolongnya. Bagaimana kalau penolong itu mendengar ucapan Lin Lin ini? Ah! Bok Liong melompat bangun, memandang ke kanan kiri. Kau mengapa, tuaku? Lin Moi, apakah kau tidak mendengar tadi? Terang ada orang yang menghela napas panjang, dekat sekali. Lin Lin ikut memandang ke kanan kiri, terheran-heran. Aku tidak mendengar apa-apa. Ah, tuaku, kau jadi seperti anak kecil mendengar dongeng mengerikan sehingga menjadi ketakutan dan di mana-mana kelihatan setan. Hai hik. Merah muka Bok Liong, lalu ia duduk kembali. Lin Moi, belum lama kau terjun di dunia Kang Ou, kau belum tahu banyak tentang orang-orang sakti. Sebelum Lin Lin sempat menjawab, tiba-tiba terdengar desis keras dan Lin Lin menjerit, ular. Ia seperti sebagian banyak wanita, merasa jijik dan geli melihat ular. Akan tetapi, sebagai seorang pendekar wanita, tentu saja ia tidak takut. Cepat sinar kuning berkelebat dan di lain saat tubuh ular telah buntung menjadi dua potong. Mata Bok Liong terbelalak ketika ia memandang bangkai ular itu. Wah, celaka, kita agaknya berhenti di daerah ular api. Ular macam ini tidak takut api dan amat beracun. Racunnya panas dan membuat tubuh korbannya hangus seperti dimakan api, maka ia disebut ular api. Awas Lin Moi. Bok Liong sudah mencabut pedangnya. Dua kali ia mengelebatkan pedangnya dan dua ekor ular roboh dengan leher putus. Ternyata itu adalah dua ekor ular yang menyambar dari atas ke arah Lin Lin. Wah, ular api tak mungkin dapat melayang, tentu ada yang melemparkannya. Lin Moi, awas, agaknya ada musuh menyerang. Aku tidak takut. Segala pengecut curang, kalau berani muncul akan kupenggal batang lehernya, teriak Lin Lin dengan marah sekali karena semalam itu selalu diganggu orang-orang yang tidak mau menyerang atau membantu dengan terang-terangan. Jawaban teriakan Lin Lin ini adalah suara ketawa yang disusul munculnya seorang laki-laki tua berpakaian pengemis. Kaki kiri kakek pengemis ini buntung, sebagai penggantinya ia memegang sebatang tongkat panjang, tongkat yang bengkak-bengkok seperti tubuh ular. Pakaiannya yang penuh tambalan itu serba lorek dan belang-belang seperti kulit ular. Ketika Lin Lin memandang penuh perhatian, baginya muka orang itu pun mirip muka ular. Kiranya Sincho Akai, pengemis ular sakti, yang main-main dengan kami, kata Bok Liong dengan suara mengejek. Ia sudah mendengar tentang pengemis ini yang merupakan kepala atau pimpinan dari serombongan pengemis yang suka mengumpulkan racun ular dan menjualnya pada toko-toko obat. Sebagai ahli menangkap ular berbisa, tentu saja pengemis ini amat lihai, malah julukannya juga pengemis ular sakti. Akan tetapi, ia pun sudah mendengar akan praktek-praktek jahat yang dilakukan pengemis ini dan rombongannya, yaitu menjual racun-racun ular pada penjahat-penjahat untuk maksud-maksud keji. Maka ia memandang rendah dan mengejek.